Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan barokah serta bahagia. Kesehatan dan kebahagiaan itu mesti ada di dalam diri kita, karena dua-duanya itu sangat dipentingkan. Seringkali orang hanya bertanya soal kabar sehat dan tidak sehat, melupakan bertanya soal bahagia. Maka mulai hari ini kita mesti membiasakan untuk juga bertanya soal bahagia. Karena ada banyak orang yang sehat tapi tidak bahagia. Dia sehat secara fisik, tapi hatinya dia tidak bahagia. Ketika hatinya tidak bahagia, maka akan ada rupa-rupa penyakit yang mungkin bisa hinggap. Jadi risiko terjangkitnya penyakit menjadi lebih besar. Kenapa begitu? Karena kebahagiaan itu akan meningkatkan sistem imun tubuh. Ketika sistem imun tubuhnya baik, maka punya kemungkinan lebih besar untuk sehat. Maka kebahagiaan dan kesehatan itu dua hal yang mesti ada pada kita. Baik, kali ini kita akan bicara soal syukur. Kita seringkali ketika berbicara soal syukur itu dikaitkan dengan keberhasilan tertentu atau dikaitkan dengan nikmat tertentu dan seterusnya. Misalnya ketika kita diterima bekerja, kemudian kita bersyukur, mengadakan syukuran. Ketika anak kita lulus, kita bersyukur, kita syukuran. Atau dikaitkan pula dengan terbebasnya seseorang dari sakit. Misalkan sembuh dari sakit, kemudian dia syukur. Apakah memang begitu? Tidak. Syukur itu tanpa syarat. Tidak ada persyaratan apapun untuk bersyukur. Tidak ada persyaratan misalkan lulus kuliah baru bersyukur. Tidak ada persyaratan sembuh dari sakit kemudian bersyukur. Tidak. Syukur itu tanpa syarat. Artinya setiap saat, setiap kondisi kita mesti dan harus bersyukur. Kenapa? Karena sesungguhnya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita jauh lebih banyak dibanding dengan cobaan-cobaannya. Nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita itu jumlahnya tidak bisa dihitung. Mulai dari dulu kita dilahirkan sampai dengan hari ini, subhanallah, masya Allah, nikmatnya Allah itu banyak. Kita coba sajalah, misalkan kita ingin menghitung-hitung seseorang yang sakit, misalkan sakitnya hanya berapa hari, sedikit dibanding dengan sehatnya, lebih banyak mana? Jauh lebih banyak sehatnya. Sehatnya jauh lebih banyak, sakitnya cuma sedikit. Apakah yang lebih banyak itu hilang gara-gara sakit yang cuma sedikit? Tentu tidak. Maka sehat itu ya tetap harus kita syukuri. Kalaupun masih ada dalam kondisi sakit, ya tetap harus disyukuri karena sakitnya cuma sedikit dibandingkan dengan sehatnya. Kekurangan, misalkan kekurangan harta, kekurangan uang, lebih banyak mana antara kekurangan dengan ketercukupan?
Allah Subhanahu wa taala mencukupi hidup kita. Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin hidup kita. Kita makan, bisa makan terus. Ya, kadang-kadang sedikit sekali kita kekurangan. Misalkan kita lagi kekurangan uang sedikit gitu. Hanya sedikit, hanya sebagian kecil saja dari segala keseluruhan waktu kita. Jadi yang lebih banyak Allah cukupi kebutuhan kita. Nah, jadi syukur itu tanpa syarat apapun dan harus selalu dilakukan, karena nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita jauh lebih banyak dibanding dengan cobaan dan siksanya. Itu bukti kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Nah, kita mungkin akan kadang-kadang merasa sulit untuk bisa bersyukur. Syukur itu harus senantiasa dilatih. Kita mesti setiap saat berlatih untuk bersyukur. Cara berlatihnya bagaimana? Ya terus bersyukur, terus mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, merutinkan bacaan hamdalah misalnya, itu bagian dari upaya kita untuk terus bersyukur pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin dalam setiap saat, setiap waktu dan setiap kesempatan. Atau latihan juga bersyukur itu ketika kita menjelang tidur, kita cobalah tuliskan apa saja yang hari ini harus disyukuri. Ada banyak hari ini harus disyukuri. Ada banyak, kita bisa tuliskan terus setiap malam, kita bisa tuliskan itu. Itu adalah bagian dari upaya kita untuk terus senantiasa bersyukur pada Allah, berlatih untuk bersyukur pada Allah. Ketika kita malam hari menuliskan apa yang harus disyukuri itu, kita akan menjadi ingat bahwa nikmat Allah itu ternyata jauh lebih banyak. Nah, kadang-kadang malam hari itu ketika kita akan menuliskan rasa syukur, kita mentok hari ini apa yang mau disyukuri gitu ya. Kelihatannya tidak ada, padahal ada banyak hal yang belum dituliskan. Misalnya hari ini masih bisa melihat, bukankah itu nikmat Allah? Bukankah itu juga mesti disyukuri? Hari ini masih bisa melihat, ya Allah, alhamdulillah hari ini masih bisa melihat. Hari ini masih bisa mendengar, telinga kita masih berfungsi. Ya, malam hari kita tuliskan, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, hari ini telinga saya masih berfungsi. Banyak. Sesungguhnya di bagian-bagian tubuh kita itu ada begitu banyak yang mesti kita syukuri. Walaupun kadang-kadang kita lupakan. Kita menganggap biasa saja orang bisa melihat, kita menganggap biasa saja orang bisa mendengar, kita menganggap biasa saja ketika kita sehat, padahal itu mesti kita syukuri. Itu nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Setiap malam mencoba untuk kita latih bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan menuliskan. Kenapa dituliskan? Karena dengan dituliskan itulah kita menjadi bisa merenungi. Dengan dituliskan itulah hati kita menjadi terlibat. Nah, berapa lama berlatih bersyukur itu? Ya, kalau kita belajar dari puasa itu 1 bulan. Puasa itu upaya untuk melatih diri. Ketika kita belajar dari itu, maka upaya melatih diri itu kira-kira membutuhkan waktu 1 bulan. Ya, 28, 29 hari, 30 hari. 29-30 hari, maaf. 29-30 hari itu waktu yang efektif ketika kita ingin berlatih. Ketika berlatih 29 hari, 30 hari itu ya harus berturut-turut. Tidak boleh diselingi. Kalau diselingi harus dimulai dari awal lagi. Ya, kira-kira begitu. Jadi itu
cara kita agar supaya kita senantiasa terus dan terus bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh nikmat Allah itu sangat banyak. Sungguh di dalam tubuh kita ini ada begitu banyak yang mesti kita syukuri. Semua bagian-bagian tubuh itu harus kita syukuri. Kadang-kadang kita lupa untuk bersyukur pada Allah atas bagian-bagian tubuh kita. Kita lupa bersyukur pada Allah bahwa hari ini kita masih bisa makan. Kita lupa bersyukur pada Allah bahwa hari ini kita masih bisa melihat. Atau bahkan yang lebih besar lagi, ya Allah, kadang-kadang kita lupa untuk bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita syukuri. Ada banyak. Maka syukur itu tanpa syarat apapun. Nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita jauh lebih banyak dibanding cobaan-cobaannya. Semoga kita semuanya bisa senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri seluruh nikmat-nikmat Allah, dan kita terhindar dari keluh kesah, kita terhindar dari gersulo dalam bahasa Jawanya. Allahu a'lam bishawab. Seluruh kebenaran datangnya dari Allah, dan kalau ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.